Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, perkenalkan namaku Elma. Aku dari Solo. Ini kali pertama aku cerita di sini tentang satu pengalaman yang kuanggap menyeramkan. Kejadiannya udah lumayan lama sih, sekitar tahun 2006. Cerita ini berawal setelah kelahiran anakku yang kedua yang lahir di tanggal 14 Januari 2006. Selesai melahirkan anakku yang kedua itu, ibuku ngusulin supaya aku balik dulu ke rumah beliau untuk sementara waktu. Paling enggak sampai sepasaran bayi. Artinya sampai bayi itu berumur 40 hari. Karena saat itu suamiku kerja masih sebagai anak band di sebuah band top 40 gitu. Jadi ibuku tuh tahu banget kalau suamiku kerjanya malam. Karena suamiku ada reguleran musik di cafe, lounge, musik room di beberapa hotel di Solo. Jadi dia berangkatnya jam 10, kemudian main jam setengah 11, selesai setengah 1, sampai rumah sih paling cepet itu jam 1-an atau maksimal jam setengah 3 lah. Aku sih sebenarnya udah biasa. Namun, mungkin ibuku punya pertimbangan lain gitu. Takutnya anakku rewel di malam hari atau lainnya. Dan anakku yang pertama saat itu masih umur yang 9 tahun. Dan ibuku juga tahu aku gak pakai asisten rumah tangga. Di samping itu, ibuku itu tipikal orang yang telaten gitu. Jadi aku berpikir kalau aku tinggal sementara waktu di rumah ibuku itu akan sangat membantu. Misalnya aku ingin mandi atau makan, anakku bisa dijaga ibuku dulu. Maka setelah mempertimbangkan banyak hal untuk kebaikan bersama, aku dan suamiku memutuskan setelah keluar dari rumah sakit, langsung tinggal di rumah ibuku dulu. Maksimal 2 bulanan lah. Apalagi saat itu bertepatan dengan rencana suamiku yang akan pergi ke Bali. Karena adiknya atau adik iparku yang perempuan itu akan nikah dan dia dapat orang Bali gitu. Dan kita tahu banget bahwa adat Bali itu sangat kental. Jadi minimal suamiku di Bali itu bisa semingguan atau bahkan lebih gitu. Dan aku gak bisa ikut karena habis melahirkan pasca 2 minggu. Jadi aku memilih untuk tinggal di rumah ibuku dulu aja. Dan bro, aku kasih gambaran sedikit tentang rumah ibuku itu di Colomadu. Jadi buat yang dengerin podcast ini yang asli Solo, pasti tahulah di mana daerah Colomadu itu. Tepatnya itu di Jalan Danliris arah ke Gedongan. Jadi dari Jalan Danliris itu sebenarnya jalan kampung. Tapi jalannya tuh bisa tembus ke bandara. Jadi semacam jalan pintas lah. Karena jalan pintas, makanya jalan itu sebenarnya gak pernah sepi gitu loh. Namun di tahun 2006 itu daerah Colomadu, apalagi Danliris itu tuh kiri kanannya masih sawah. Dan rumah ibuku tuh dari jalan Danliris itu gang kelima kanan jalan, terus masuk sekitar 500 meteran lah. Atau bahkan lebih ya. Dan sepanjang masuk gang itu sebelah kanannya itu perumahan sederetan sama ibuku, cuman depannya itu udah sawah gitu. Dari jalan raya sampai ke rumah ibuku tuh depannya sawah gitu.
Ya kalau siang sih enak, pemandangannya hijau, sejuk gitu. Cuman kalau malam ya lumayan serem, walaupun ada lampu penerangan jalan, tapi ya nggak seberapa terang sih. Balik ke benang merah, jadi selang sekitar 4 hari lah kepergian suamiku ke Bali untuk pernikahan adik iparku tadi. Suamiku tuh selalu ngabarin aku gitu loh. Saat itu sih belum ada WhatsApp, jadi untuk video call juga susah lah. Jadi dia tuh ya telepon, SMS kan kayak gitu. Karena dia tuh exciting banget pengen punya anak laki-laki, itu dikabulkan Tuhan gitu. Ya tanya kabarku, anaknya rewel enggak dan lain sebagainya. Nah ketika hari keempat itu malamnya itu kayaknya suamiku tuh teleponan sama aku sampai jam 10 lah. Terus aku ketiduran gitu. Ketiduran itu tiba-tiba itu tengah malam tuh aku terbangun gitu loh. Aku terbangun itu mendengar jelas banget suara motor suamiku tuh berhenti tepat di pintu garasi. Seketika itu aku terbangun dan cuman aku masih rebahan tempat tidur. Terus aku lihat jam di dinding tuh jam 1:30. Ya itu jamnya suamiku pulang kan. Wajar aku dengar suara motornya. Batinku dalam hati saat itu. Dan suamiku tuh punya kebiasaan tuh suka bersenandung gitu loh. Misalnya nyanyi lagu nah gitu tuh lah, lagu apa gitu. Lalu kalau misalnya pintu garasi itu diketok aku belum bangun, dia otomatis langsung ketok pintu jendela itu. Dan aku pasti langsung terbangun gitu loh. Saat itu aku udah membuka mata gitu loh. Cuman aku masih rebahan kan. Ya namanya orang baru bangun gitu kan, ibaratnya masih ngumpulin nyawa dulu gitu. Ya aku pilih tunggu aja dulu sampai dia ketuk pintu jendela, baru nanti aku bukain lah. Lah terus aku tunggu itu 1 menit, kok dia belum ketuk pintu ya. Setelah aku tunggu tuh aku baru ingat gitu loh, lah dia kan di Bali kan. Gitu. Terus itu tadi suara motor siapa yang nyanyi gitu loh. Setengah gak percaya, untuk cari pembenaran aku langsung ambil HPku. Aku lihat SMS, dia ada SMS tadi. Aku lihat panggilan masuk. Oh iya, tadi dia telepon, tadi dia SMS. Beneran kan dia di Bali? Antara kaget, bingung, sedikit takut sih. Tapi aku mencoba positive thinking gitu. Mungkin rasa kangen yang membuat aku seakan-akan mendengar suaranya gitu. Terus aku mencoba tidur lagi gitu. Baru selang beberapa menit itu tiba-tiba aku tuh denger banyak banget suara laki-laki pada ngobrol gitu loh. Obrolannya tuh rame, pokoknya seru deh. Sambil sesekali tuh ada suara tertawa rame-rame gitu loh. Dan dari suaranya tuh aku tuh mengira-ngira itu lebih lah dari 4 orang gitu. Cuman aku dengerin baik-baik gitu. Kan suaranya tuh kencang banget gitu. Aku coba dengerin lagi, sekali lagi. Bener kok ada orang ngobrol gitu. Tapi anehnya tuh aku gak paham apa yang diomongin mereka gitu. Aku gak paham gitu. Padahal aku ngomong, padahal aku yakin banget mereka ngobrol gitu. Sekali lagi aku coba positive thinking. Mungkin itu rombongan orang cari kodok atau belut gitu loh. Secara rumahku di daerah persawahan. Apalagi saat itu tuh saat depan rumah tuh sawah tuh lagi musim tanam gitu loh. Pasti kan sawah lagi banyak diairin air gitu loh. Berkali-kali aku coba dengerin gitu. Tapi kok nggak paham ya gitu. Saking penasarannya kan, aku langsung beranjak dari tempat tidur. Aku ngintip itu di jendela itu. Aku buka korden dikit, terus aku ngintip. Dan bener, aku lihat beberapa sosok tuh berdiri gitu loh, saling berhadapan itu tepat di pertigaan itu. Nah di pertigaan
pertigaan belakang rumah itu kan ada satu bangku yang dibuat dari semen gitu loh. Bahasa Jawanya itu buk gitu. Mereka berdiri gitu dan mereka tuh membelakangi aku gitu loh. Aku jelas banget di situ ada beberapa 6 kayaknya. Ada penerangan lampu sih, cuman kan lampu merkuri itu tinggi sekarang pohon gitu. Lumayan lama aku intip, sekitar 3 menitan apa ya. Cuman nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba suasananya itu pas aku ngintip tuh jadi hening banget gitu loh. Tiba-tiba aku ngerasain tuh suara kodok, jangkrik, bahkan hembusan angin tuh seakan-akan berhenti gitu loh. Sepi banget. Cuma kedengeran suara obrolan mereka yang gak aku pahami gitu loh. Aku lama lihat mereka gitu. Tiba-tiba aku baru sadar saat ada 2 sosok dari mereka tuh tiba-tiba bergerak menghadap ke arah kebun tebu itu. Tiba-tiba itu mereka lompat. Slak. Tapi lompatan mereka tuh panjang gitu loh, setengah terbang. Jadi 3 lompatan gitu, mereka tuh hilang di perkebunan tebu itu. Terus disusul sosok-sosok yang lainnya gitu. Dan saat mereka sudah hilang tuh, keadaan kembali normal gitu. Ketika mereka menghilang di kebun tebu, suasana tuh kembali seperti semula gitu loh. Suara kodok, jangkrik, dan hembusan angin tuh kembali normal. Kenapa aneh? Karena rumahku tuh jelas-jelas di area persawahan dan pasti suara kayak gitu tuh sangat familiar buat aku. Saat itu tuh aku baru sadar gitu loh. Ya Tuhan, aku tuh baru aja ngelihat pocong ngobrol gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang pocong itu lompatnya kecil-kecil gitu, ternyata yang aku lihat barusan tuh sangat beda gitu loh. Lompatan mereka tuh setengah terbang dan putihnya juga putih-putih banget, agak kucel gitu. Ya Tuhan, ya jujur aku ya takut gitu, bingung. Aku berdoa dalam hati. Dan setelah kejadian itu tuh, aku berjanji dalam hati gitu loh. Secapek apapun, aku harus menyempatkan untuk doa malam. Tapi aku tetap bersyukur karena anakku gak digangguin. Anakku tetap tidur pulas gitu loh. Jadi itu loh salah satu pengalaman mistisku. Semoga kita bisa mengambil kebaikan di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.